Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Sugi. Ya. Apa kegiatan hari ini, Bu? Kesibukannya mungkin di sekolah? Saya baru selesai PNS, Bapak. Jadi saya lagi sibuk-sibuknya sekarang, masih mempersiapkan perangkat pembelajaran, kemudian harus menghias kelas sebagus mungkin akan menerima siswa yang baru lagi. Iya. Jadi ini Bapak kesibukan saya mungkin ya. Jadi di sela-sela kesibukan saya, ini saya menyempatkan diri minta tolong ke Pak Sugi ya. Oh ya, siap. Untuk melakukan observasi ke saya. Jadi saya menginginkan sesuatu yang beda lah gitu ya. Jadi di awal tahun ajaran baru ini Ibu menginginkan yang berbeda, begitu ya? Iya, Bapak. Baik, Bu. Di sini, Bu, saya coba akan bantu sampean sejauh mana nanti proses coachingnya sampean dengan tentunya dengan skema penilaian rubrik yang ada seperti itu, okay? Ya. Gini, yang pertama, kira-kira Ibu dari 3 kompetensi yang ada itu, baik itu dari present, mendengarkan aktif, dan bertanya berbobot atau pertanyaan berbobot, kira-kira dari kompetensi ini yang mau dikembangkan oleh Ibu atau yang mau dilakukan oleh Ibu itu yang mana? Iya Bapak, saya ingin melakukan coaching dan ingin mengukur kemampuan saya di bidang melakukan pertanyaan berbobot Bapak. Jadi kompetensi yang dipilih adalah pertanyaan yang saya kembangkan adalah bagaimana cara membuat pertanyaan berbobot. Wah, baik. Terus kira-kira itu dari kompetensi yang ada yang ingin dispesifikasi itu yang mana Ibu? Iya, tetap yang saya spesifikasikan adalah cara membuat pertanyaan berbobot. Iya. Dengan studi kasus apa mungkin kira-kira Bu yang teman Ibu? Oh, nanti kita coachingnya nanti saya menemui coaching ya Bapak ya. Nanti bisa Bapak observasi gitu. Hanya mungkin itu saja Bapak dari saya kembangkan ya. Iya. Terakhir Bu, ya, terkait dengan indikator. Iya. Kira-kira indikator yang diinginkan, yang akan dikembangkan Ibu itu yang mana? Indikatornya? Karena saya tadi yang kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot, maka indikator yang saya harapkan adalah bagaimana pertanyaan itu bisa dikatakan berbobot saat sudah menghasilkan ide-ide bagus, ide-ide baru mungkin yang brilliant dari seorang coaching. Jadi itu merupakan salah satu indikator yang sangat saya harapkan. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti ketika saat proses coaching berjalan dengan mulus dan tidak ada kendala. Dan nanti saya Ibu akan melakukan pengamatan nanti ketika sampean melakukan proses coaching dengan coaching. Itu saja mungkin ya Bu ya. Selamat selamat dan sukses serta mudah-mudahan tidak ada kendala dalam proses pelaksanaan tersebut. Itu saja ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Pak, sini Pak. Oh iya, mari Pak. Mari silakan Bapak Yuyut. Alhamdulillah. Gimana Pak Yuyut? Dari tadi Bapak Ibu sudah dari tadi ya. Gimana Pak? Sudah ini sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Bapak Yuyut sehat juga ya? Alhamdulillah. Pas sibuk-sibuk sekarang Bu ya. Iya. MLS penerimaan siswa baru. Ya gimana Gimana Pak Yuyut? Mau melakukan coaching ya Pak Yuyut ya? Ini saya tadi dapat WA dari Pak Yuyut, katanya pengen coaching gitu ya. Kebetulan saya
juga menginginkan adanya observer di sini Pak Yuyut, biar apa yang kita lakukan, kucing yang kita lakukan, biar Pak Yuyut bisa nanti menemukan hal sesuatu yang baru di sini, saya juga menemukan hal-hal yang baru gitu ya Pak Yuyut ya. Jadi saya minta Pak Sugi untuk melakukan observasi begitu Pak Yuyut. Monggo silakan Pak Yuyut. Dari kegiatan kucing ini saya ingin tahu kira-kira Pak Yuyut tujuannya melakukan coaching ini, mungkin ada permasalahan Pak Yuyut atau seperti apa? Mungkin monggo kita ngobrol-ngobrol di sini Pak Yuyut ya, kita bincang-bincang di sini. Ya silakan Pak Yuyut. Iya Bu Retno, terima kasih sebelumnya. Jadi harapan saya datang ke sini ingin ada solusi, ada win-win solution. Iya. Kebetulan adalah permasalahan. Artinya begini, selama kita hidup kita tidak dipungkiri dengan permasalahan, pasti ada. Iya. Kebetulan ini berhubungan dengan pengelolaan kelas. Oh, begitu ya Pak Yuyut. Ada apa dengan pengelolaan kelas Pak Yuyut? Iya. Di awal ajaran baru ini Bu Retno, biasalah saya mesti memegang kelas baru. Iya. Dengan wajah anak-anak yang juga serba baru. Betul. Tentunya saya tidak tahu seperti apa mereka. Betul Bapak. Namun kemarin itu ketika saya masuk ke dalam kelas, saya kaget. Iya. Kok bisa seperti itu? Itu pertanyaan saya. Oh. Jadi sedikit saya lukiskan, saya gambarkan kondisi kelas seperti saya. Seperti apa kondisinya Pak? Murid cukup banyak. Iya. Kurang lebih sekitar 27 siswa. Iya Pak. Iya. Dengan kondisi kelas memang saya lihat belum ideal. Artinya di situ pencahayaan kurang. Iya. Terus juga sirkulasi udara juga kurang. Iya. Nah, saya berpikir jenak apakah ini yang menjadi penyebab. Saya berpikir seperti itu. Iya, tapi kondisinya seperti ini. Iya. Ketika saya masuk, saya menyampaikan salam pembuka kepada anak-anak. Iya. Saya rasa salam pembuka saya tidak ada tidak ada tanggapan dari mereka. Oh, seperti itu Pak. Betul, ya. Saya lanjutkan, saya coba mengucapkan salam berkali-kali, namun tetap seperti itu. Saya sedikit kaget loh, kenapa ini terjadi seperti ini? Ada apa ini? Saya berusaha tetap mengakrab dengan mereka. Iya. Saya mencoba mencari suasana yang hangat dengan mereka. Betul. Iya. Saya berusaha memperkenalkan diri. Iya. Saya sampaikan nama saya, rumah saya, termasuk juga anak-anak saya. Saya sampaikan di situ. Tapi justru mereka lebih konsentrasi dengan permainannya sendiri. Oh, seperti itu. Iya. Mereka lebih asik berbincang dengan teman-temannya sendiri. Jadi saya merasa sendiri di kelas itu. Oh, begitu Pak. Iya. Ini ada apa? Nah, ini membuat saya harus berpikir itu. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Dan kemana saya harus mencari solusi? Iya. Karena kan saya belum tahu kan. Iya. Ini wajah-wajah baru, saya harus tahu. Iya. Siapa mereka? Latar belakang mereka seperti apa? Nah, itu bagus. Iya. Jadi Pak Yuyut tadi saya mencoba merangkum dari pembicaraan Pak Yuyut tadi ya. Ternyata di situ anak-anak seolah-olah kurang perhatiannya ke guru. Saat kemudian gurunya sudah berusaha memperkenalkan diri, begitu ya? Kenapa kok tidak ada respon? Gitu ya Pak Yuyut ya. Betul. Kira-kira tadi selain perkenalan Pak Yuyut, apakah mereka juga diberi waktu untuk berkenalan Pak Yuyut? Iya, jadi saya sampaikan sebelum saya memperkenalkan diri, saya sampaikan nanti gantian ya. Setelah Bapak, baru anak-anak semua secara satu persatu memperkenalkan diri. Gitu. Bahkan saya sampaikan di hari pertama ini kita mencoba untuk sambil lalu bermain. Nah, kita bermain game-game yang lucu dan mengasihkan. Saya sampaikan seperti itu. Begitu Bapak. Iya. Apakah itu sudah terjadi Bapak? Jadi anak dibuat memperkenalkan diri juga? Tadi sempat seperti itu? Walaupun sudah, tapi tidak semua. Bahkan ada yang tidak mau. Iya, sampai seperti itu. Ada yang tidak mau. Apakah anak ini malu? Atau memang kurang percaya diri? Nah, itu yang menjadi evaluasi buat saya. Oke. Nah, waktu menyuruh anak untuk berkenalan gitu ya, ada kasus-kasus seperti itu. Apa tindakan Bapak? Iya.
Saya berusaha hanya memancing. Saya pancing dulu mereka. Iya. Saya pancing mereka untuk bisa membanggakan diri. Saya khawatir, saya tetap berpikir positif. Iya. Artinya kemungkinan anak ini kurang percaya diri, Iya. atau mungkin malu ketika bertemu saya dengan, bahkan baru pertama ketemu dengan saya. Mungkin mereka apa ya, ada grogi atau malu hal seperti itu. Berarti mohon maaf Bapak Yuyut, berarti mereka yang tidak mau berkenalan dibiarkan begitu saja Bapak? Sementara saya biarkan. Oh, jadi saya lanjut dulu, pindah ke anak yang lain seperti itu. Bapak, jadi tetap berjalan, proses berjalan. Baru setelah itu selesai semua, yang tidak mau saya coba lagi mereka, saya ajak komunikasi lagi mereka, seperti itu. Komunikasinya secara individu begitu Bapak? Tidak. Oh tidak. Jadi saya flow aja. Klasikal. Iya. Sama. Jadi sampai di hal seperti itu tetap tidak mau Bapak Yuyut? Awalnya iya. Mereka tidak mau. Akhirnya? Saya sampai bilang, ayolah anak-anak, jangan malu. Nanti kamu akan selalu bersama dengan Bapak, kita akan selalu bersama, belajar bersama, bermain bersama. Nah, setelah saya sampaikan seperti itu, mulai ada rasa keterbukaan dari mereka. Oh, begitu. Malu-malu, kadang mereka, saya Pak, mundur lagi. Mundur lagi begitu. Seperti itu. Kalau boleh tahu, waktu perkenalan itu Bapak Yuyut kira-kira posisinya anak di mana? Apakah disuruh maju ke depan, ataukah perkenalannya sambil duduk Bapak? Iya. Jadi ketika awal saya memulai perkenalan diri itu, saya minta mereka untuk ke depan, satu persatu. Tetapi karena kondisinya yang sebetulnya tidak memungkinkan seperti itu, saya minta cukup berdiri dari bangkunya, berdiri seperti itu. Dan bahkan ada beberapa anak memang suruh berdiri tidak mau, jadi juga saya bilang yang paling enak seperti apa. Mau duduk silakan di sana Bapak ya. Iya. Berarti di situ sudah bagus Bapak Yuyut. Cuma yang menjadi kendala Pak Yuyut kira-kira saat tidak diterimanya, merasa tidak diterima atau merasa kesulitan, di mana letak kesulitannya Bapak Yuyut? Kira-kira menurut Pak Yuyut seperti apa? Ketika awal saya masuk dalam kelas, ketika saya mengucapkan salam, mereka tidak menjawab. Oh begitu. Mereka justru lebih asik dengan dunianya sendiri. Ada yang bicara dengan temannya, bahkan ada yang juga bermain dengan teman-temannya. Jadi seakan-akan saya sendiri di ruangan itu. Apakah sudah ada tindakan dari Pak Yuyut untuk mengkondisikan hal itu? Iya. Jadi saat itu saya berusaha begini. Saya sapa mereka dengan kata hai. Biasanya saya minta jawab halo kan seperti itu. Sama. Belum ada tindakan seperti itu. Sampai waktu itu ayo dong, apakah di sini ada orang? Sampai saya seperti itu. Saya pancing dengan hal yang seperti itu. Tetap mereka masih masih konsentrasi, fokus dengan dunia sendiri. Seperti cuek begitu ya Pak. Iya. Selain melakukan itu mungkin sudah berapa hari ini sudah mulai ini ya Pak ya, sudah dapat berapa hari ini kondisinya masih tetap seperti itu Bapak ya? Ada perubahan. Paling sekitar 20%. Seperti itu. Jadi berganti hari apa yang dilakukan Pak Yuyut agar berubah keadaan itu? Kira-kira sekarang sudah berubah, kemudian atau mungkin masih tetap tindakan apa yang sudah dilakukan, ada perubahan atau gimana Pak? Iya. Jadi begini, jadi kan setiap hari bisa ada perubahan, walaupun tidak signifikan. Saya berusaha mendekati siswa yang anggaplah paling care dengan saya. Nah, saya ajak komunikasi. Terus saya mencoba bermain dengan anak itu. Terus saya minta anak itu untuk mengajak teman yang lain. Seperti itu. Jadi sudah mulai ada, artinya mereka mau dengan saya atau bermain dengan saya melalui perantara. Jadi tidak langsung dengan saya, melalui perantara. Seperti itu. Menurut Pak Yuyut, kegiatan itu apakah menurut Bapak sudah berhasil begitu, dianggap sudah berhasil Bapak Yuyut? Secara kalau di persentase belum. Karena kan mereka mau berkomunikasi melalui perantara. Baru. Jadi misalnya begini, coba saya minta tolong itu yang di belakang
yang pakai kerudung warna putih, Iya. terus di warna hitam, tolong tanyakan namanya siapa. Saya bilang sama temannya itu, terus temannya menyampaikan. Dengan cara seperti itu dia mau bicara, tapi melalui perantara siswa tadi, dan siswa itu menyampaikan kepada saya. Oh, begitu Gitu. Bapak. Iya. Jadi masih tetap malu-malu Betul, seperti itu sepertinya ya, Pak belum Yuyun. percaya diri. Oh, belum kayaknya. percaya diri. Baik, kira-kira Pak Yuyun, dengan menghadapi masalah ini, adakah cara-cara mungkin yang diinginkan Pak Yuyun yang mungkin lebih baik lagi, lebih bagus lagi, yang sekiranya nanti akan berhasil Pak Yuyun? Iya. Ada kira-kira nggak di angan-angan Pak Ada. Yuyun ingin seperti Iya, apa gitu jadi ya? saya hanya apa Bu ya, prinsip saya pada situ, bagaimanapun juga Iya. saya harus akrab dengan anak-anak saya. Iya. Karena saya berpikir begini, kalau saya tidak akrab dengan mereka, bagaimana saya memulai pelajaran? Tentunya susah untuk menyampaikan hal seperti itu. Iya. Jadi setelah pelajaran selesai, siswa pulang, saya berkomunikasi dengan teman-teman guru saya. Jadi waktu itu saya tanya, ketika belum bersama saya, Iya. wali kelasnya siapa? Iya. Gitu. Jadi setelah saya tahu, saya dapat informasi, saya datang. Iya. Ya, saya ingin tahu lah seperti apa sih anak-anak di sana, bagaimana ketika mereka berkumpul dengan guru tersebut. Itu menjadi modal buat saya, informasi yang sangat berarti buat saya untuk nantinya saya kembangkan. Apakah itu sudah dilakukan Pak Yuyun untuk berkolaborasi dengan guru yang awalnya begitu sebelum ke Pak Yuyun? Apa sudah dilakukan Pak Yuyun? Sudah, tapi belum maksimal karena waktu itu sepertinya guru yang saya mau saya temui ini sedikitnya orang sibuk. Orang sibuk Iya. begitu Bapak Yuyun. Jadi ya. saya minta waktu sama beliau, Iya. dia sampaikan mohon maaf Pak Yuyun karena saya masih ada urusan, katanya seperti itu. Iya, jadi saya belum bisa 100% berkomunikasi dengan guru. Oke, kira-kira keinginan Bapak yang paling Bapak inginkan agar ini berhasil ya. Jadi apakah akan melanjutkan kolaborasi dengan guru tersebut atau bagaimana, mungkin ada teknik-teknik cara-cara tertentu yang bisa lebih bagus mungkin Pak? Adakah keinginan seperti itu Bapak? Ya ada. Jadi saya tetap bagaimana carapun saya harus berkomunikasi dulu. Saya harus dapat informasi yang sebanyak-banyaknya dari guru tersebut karena itu sangat berarti buat saya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu latar belakang dari keluarga siswa saya. Iya, itu menjadi modal, jadi informasi yang berarti buat saya untuk mengevaluasi apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya seperti itu. Seperti itu. Jadi dari perbincangan kita ini, bisakah Bapak menyimpulkan dari awal sampai akhir Bapak? Iya, jadi begini. Memang ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul sekali Bapak. Saya berusaha membuka diri selebar-lebarnya buat anak-anak saya. Iya. Jadi dalam hal ini saya harus tahu siapa mereka, seperti apa mereka. Betul sekali. Karena di sini saya melihat ada rasa kurang diri atau rasa ketakutan atau mungkin ada trauma buat mereka. Itu yang harus saya lakukan dulu. Jadi kalau seperti itu penyebabnya Bapak. Iya, saya harus menyimpulkan itu semua. Makanya itu menjadi modal awal buat saya untuk bisa melangkah selanjutnya, harus apa yang harus saya lakukan nantinya seperti itu. Kira-kira apa yang akan ingin dilakukan Bapak tadi dapat disimpulkan Bapak? Iya, jadi pertama saya akan berusaha mungkin face to face dulu dengan anak-anak. Saya akan panggil satu persatu tapi dengan suasana yang santai. Mungkin nanti saya ajak mereka ketemu di kantin. Jadi mungkin ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya, saya akan datang di tengah-tengahnya seperti itu. Iya, jadi istilahnya begini Bu, saya berusaha untuk tidak menjaga jarak dengan mereka. Mungkin mereka di rumah berorang tua dengan orang tuanya sendiri, tetapi di sekolah mereka mau berorang tua dengan saya. Iya, jadi dapat disimpulkan Bapak Yuyun bahwa
selain kita di langkah awal kita akan mengidentifikasi Betul, dulu permasalahan iya. anak, ya gitu ya Pak Betul, Yuyut iya, ya. betul, betul, Kemudian betul. tindakan aksi nyatanya yang akan dilakukan Pak Yuyut akan melakukan pendekatan Betul, dengan betul. anak Iya, tersebut, iya, iya. kemudian akan kolaborasi dengan Betul, guru dengan gitu ya guru, iya, Bapak betul, Yuyut. iya. Jadi Iya. saya coba menyimpulkannya Bapak Yuyut dari awal sampai akhir gitu, mulai dari permasalahan, kemudian actionnya Pak Yuyut, kemudian rencana ke depannya seperti Iya. apa Pak Yuyut, mungkin Iya. bisa dirangkum Pak Yuyut Iya, seperti itu. jadi begini Bu Eno, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi ini memang pepatah yang harus saya pegang gitu. Iya. Jadi dengan pepatah itu banyak hal yang akan saya lakukan. Saya akan mengidentifikasi pertama anak-anak saya. Betul. Bukan hanya anak-anak saya, tapi mungkin juga latar belakang dari keluarga mereka. Betul. Saya juga harus tahu itu. Terus saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di sini. Iya. Paling tidak saya dapat informasi yang berarti buat mereka. Iya. Terus yang akan saya lakukan, saya akan berusaha mengakrabkan diri. Iya. Mungkin menganggap mereka dulu sebagai teman. Iya. Kalau memang tidak bisa, saya menganggap mereka menganggap saya sebagai tempat tempat curhat atau apa buat saya. Jadi biar mereka lebih akrab dengan saya. Jadi aksi-aksi nyata yang seperti itu yang akan saya lakukan nantinya. Anda berkolaborasi juga dengan orang tua? Betul, pasti itu pasti ya. Bapak, hebat sekali Bapak. Apakah Bapak yakin dengan kegiatan itu akan berhasil Bapak? Selama itu saya lakukan dengan rutinitas. Iya. Saya menjaga artinya komunikasi itu dilakukan. Saya yakin 100% berhasil. Alhamdulillah. Iya. Berarti kegiatan coaching kita, Bapak bisa menumbuhkan sendiri ide-idenya. Jadi permasalahannya kira-kira sudah bisa terselesaikan begitu Bapak Yuyut. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eno, ini sudah banyak solusi yang saya dapatkan dari coaching ini dengan Bu Eno. Iya, sebenarnya ini saya menggali dari Bapak Yuyut sendiri potensinya. Bapak Yuyut punya potensi untuk mengatasi permasalahan ini. Terima kasih banyak Bapak. Saya juga terima kasih Bu Eno. Iya, mungkin ada kegiatan lain setelah ini Pak Yuyut? Iya biasa, ini banyak lah. Masih kita cekkan absensi apa segala macam. Baik, semoga sukses ya Bapak. Terima kasih Bu Eno ya. Terima kasih. Mari Bu. Mari Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu tadi kegiatan coachingnya? Alhamdulillah Pak Sugi, saya merasa sudah selesai menyelesaikan coaching saya gitu ya. Iya. Kira-kira coba Bu, saya ingin mendapatkan gambaran hasil dari coaching tadi. Iya. Baik Bapak, yang saya rasakan ya Bapak, saya melakukan coaching tadi, saya melakukannya dengan enjoy gitu ya. Saya mencoba menggali kompetensi saya mulai dari menjadi present yang baik, meskipun saat ini yang diobservasi itu adalah bagaimana cara menyampaikan pertanyaan berbobot, tapi saya juga berusaha hadir penuh begitu ya, presentnya saya juga saya berusaha untuk bagus, kemudian kehadiran aktifnya saya juga di situ biar tampak gitu. Saya merasa tadi kayaknya sudah bisa, apalagi kompetensi yang ketiga yang saya inginkan Bapak, tadi saya menginginkan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya, yang indikatornya tadi saya bisa mengajak coach untuk menemukan ide-idenya sendiri, menyimpulkan sendiri aksinya apa nanti. Kalau saya lihat tadi hasilnya saya kayaknya cukup memuaskan bagi saya ya Bapak Sugi. Jadi ini menurut pandangan saya, refleksi saya Bapak Sugi. Tapi saya juga mohon masukan dari Pak Sugi seperti apa sebagai observer dengan senang hati Bapak Sugi. Baik, gini Bu, ketika saya tadi mengamati dari awal sampai akhir proses coaching ini, bagi saya itu sungguh sangat luar biasa. Karena apa? Karena saya melihatnya, mendengarnya itu sambian dengan Kuci itu sudah melakukan rubrik yang sesuai dengan rubrik yang ada, sehingga sambian itu mencoba
memberikan stimulus kepada kucing untuk mencari idenya sendiri. Iya. Nah, ini proses coaching yang baik menurut saya, dan mudah-mudahan nanti Ibu juga ke depannya bisa melakukan coaching ini agar apa? Agar teman-teman kita itu mampu memberikan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Menurut saya sudah bagus dan bagus-bagus seperti itu. Terima kasih, Ya. Pak Sugi. Catatan dari saya ya Bu ya. Iya. Saya tadi coba mencatat beberapa, ya. Ini mungkin bisa dikembangkan lagi ke depannya Ibu terkait dengan ya kehadiran penuh sampian, mendengarkan aktif sampian. Ini dicoba dijadikan dasar lagi ketika melakukan proses coaching. Dan saya amati sampian sudah dengan penuh hati, bukan cuma hanya penuh badan, tapi penuh hati hadir begitu ya. Begitu Pak Iya, penuh hati begitu. Tidak separuh hati, tapi sudah penuh hati hadir. Terima kasih Pak Sugi. Ini bisa dipertahankan, bisa dipertahankan dan begitu, Pak ditingkatkan Sugi. seperti itu ya. Pak Sugi. Terus Terima terakhir kasih. Ibu dari saya, kira-kira Ibu mungkin ada hal-hal yang lain lagi yang akan mau sampean tingkatkan terkait dengan proses coaching ini ke depannya seperti itu. Saya mungkin harus banyak latihan Pak Sugi untuk melakukan coaching ini, terutama menggali potensi saya yang 3 kompetensi itu ya. Jadi kehadiran penuh saya. Jadi saat saya melakukan coaching, saya tidak akan separuh hati. Iya. Sepenuh hati ya. Tadi saya melihatnya sudah sepenuh hati Bang. Sepenuh hati. Coaching saya karena berusaha memang meskipun ke anak-anak juga Pak Sugi ya, saya berusaha untuk memahami anak dengan mendengarkan gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kadang guru merasa anak-anak ini cuma anak-anak. Kalau saya enggak, mereka juga manusia Pak Sugi. Jadi saya menginginkan harapan saya ke depannya yang harus saya kembangkan. Saya melakukan coaching bukan hanya untuk rekan sejawat, tapi saya juga bisa melakukan coaching terhadap anak-anak didik saya. Mudah-mudahan seperti itu Ibu ya. Iya. Dan mudah-mudahan proses ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Itu saja mungkin ya Bapak hasil Terima dari kasih, evaluasi Bapak proses Sugi coaching ya. Sudah membantu mengobservasi Siap. saya. Terima kasih. Iya. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.